هذه النية ولكنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجدد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Bersama membaik kebiram wajah jumbo duritim walim wa ila khususan abi wa umi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumul juhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya' wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiros salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah dibahas, yakni barang siapa yang tidak ingin dilengserkan dari satu kedudukan, maka jangan menerima atau memegang tampuk dudukan itu. Barang siapa yang tidak ingin patah hati, maka jangan kalian jatuh cinta. Barang siapa yang tidak ingin menerima ujian dan cobaan, maka jangan kalian hidup. Jangan mau hidup. Ya. Barang siapa yang tidak mau berjuang, ya sudah lebih baik mati saja. Itu ya. Karena apa? Hidup itu ialah perjuangan. Di dalam perjuangan ada resiko, ujian, dan cobaan. Itu semua terkait, tidak bisa tidak. Begitu juga kalau kalian tidak ingin patah hati, ya jangan kalian jatuh cinta dengan sesuatu apapun. Yang menyebabkan kalian patah hati dengan sesuatu apapun, artinya apa saja kalian mencintai dunia dan seisinya, pasti kalian akan menjadi patah hati, galau, merana, tersiksa, dan lain sebagainya. Itu sudah pasti.
Lalu harus apa dong Pak? Karena kita kan hidup di dunia. Yang Bapak jelaskan kepada kalian, kalian bukan untuk lari dari dunia, bukan untuk menghindari dunia, bukan untuk antipati pada dunia, tetapi kita harus mampu meletakkan dunia itu hanya sebatas di tangan, paling banter di jiwa, tidak sampai ke dalam hati menjadi cinta kasih kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah butuhnya kalian ngaji, mendapatkan bimbingan, sedikit demi sedikit kalian memahami ilmu, semua itu agar faham, tidak instan. Tidak tiba-tiba kalian kemudian piawai bisa mengendalikan dunia dan seisinya. Tidak semacam itu. Oleh karena itu, wahai anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pada kajian berikutnya, mari kita belajar. Setiap kalian hadir di sini belajar untuk mengosongkan hati dan jiwa kita dulu dari segala macam persoalan dunia. Cobalah kalian duduk, khusyuk, hadirkan diri kalian, lahir dan batin. Jangan hanya lahiriahnya saja kalian hadir duduk di sini, tapi hati dan jiwa kalian, pikiran dan akal kalian masih bertamasa kemana-mana. Susah ilmu itu akan masuk ke dalam diri kalian hingga menjadi tentram. Kosongkan. Kalian duduk seolah-olah sedang berhadap dengan Allah. Kalian duduk di tempat atau di majelis di mana Allah sangat mencintainya. Dan insya Allah siapapun yang hadir dan duduk di sini, insya Allah sesuai dengan janji Allah, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji Allah, bahwa siapapun dengan niatan apapun yang penting hadir dan duduk, Allah berjanji mengampuni segala dosa-dosa masa lalunya. Amin ya robbal alamin. Dengan kata lain, setiap kalian hadir di sini itu bersih. Keluar itu bersih, makanya energinya itu penuh. Kemudian kalian kuat dalam menghadapi kehidupan yang carut marut dan ribet ini. Ya, anak-anakku semuanya, dunia, kalau sudah berpikir dunia, ini kebetulan juga kalam hikmah tadi pagi juga menyinggung tentang dunia. Ya. Di sana dijelaskan, kalian bisa membaca ulang bahwa kehidupan dunia itu permainan yang memperdayakan. Bahkan bisa disebut bagai mimpi. Kalau kalian ingin supaya tidak terjebak dalam dunia tersebut, kalau kalian sudah tahu bagaikan mimpi, maka jangan sampai kalian terpedaya dan tertipu oleh mimpi-mimpimu. Anak-anakku semuanya, kalam hikmah itu bukan untuk perorangan, tapi sifatnya general, umum. Ya. Jadi jangan kalian kemudian tersinggung karena kalam hikmah Bapak, karena ada orang yang sempat WA ke saya pada saat ada rangkaian kalam hikmah yang benar-benar menghantam jiwanya, dia tersinggung. Saya katakan, saya menulis kalam hikmah itu ada udah ribuan dan itu tersusun, bahkan mungkin nanti saya ulang dari awal lagi seumpamanya tulis. Jadi kalau seperti satu pekan yang akan datang atau yang kemarin itu sudah terus tercatat, bahkan tanggalnya yang akan di-share di grup maupun di WA. Mungkin berbetulan memang Bapak mengambil kalam hikmah ini terkadang ialah ini kalau hadis disebut asbabul urud, kalau firman disebut asbabun nuzul, kalau kalam hikmah ini disebut
bukan asbabul urud maupun bukan asbabun nuzul, tapi asbabul asbab. Ya, sebab musabab. Terkadang sebab musababnya itu Bapak memperhatikan lingkungan kalian, peristiwa dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti ditujukan pada satu orang, ya. Ditujukan pada satu orang, tetapi sifatnya umum dan bisa sesuai dengan tiap-tiap orang tersebut. Itu seperti firman Allah juga semacam itu. Peristiwa sesuai dengan peristiwa, tapi bukan ditujukan pada seseorang, sifatnya umum, ya. Itu catatannya. Anak-anakku semuanya. Kemudian setelah kita faham, kita tahu bahwa dunia itu kehidupan yang memperdayakan, tipu daya yang memperdayakan. Kenapa sih? Yang harus kalian tahu sederhana saja. Dunia ini kan sementara. Siapa coba di antara kalian yang bisa mempertahankan dunia? Mobil yang bagus, ya, rumah yang mewah, coba, yang baru dibangun, seumpamanya, apa bisa dinikmati selamanya? Tidak. Percayalah, semua dunia itu ialah apa disebutnya? Itu kalau Sayyidina Ali itu pernah nyuratin memberikan surat, ya, terhadap Al-Faris itu, dunia ini licin seperti ular, bahkan kehidupannya, keindahannya, kemewahannya itu persis kayak bisa ular, jadi akan mematikan. Memang sih, itu salah satu contoh. Kenapa? Banyak orang yang mati karena kena dengan bisa dunia. Mau bukti? Ayo kita buktikan. Mungkin kalian pernah melihat video atau tayangan langsung, ya, video atau tayangan langsung seorang nenek-nenek karena lapar, ya, terpaksa dia hanya mengambil semangka, ya, kemudian diajukan ke pengadilan. Semangka, alasannya perusahaan itu adalah untuk shock terapi. Di dalam Islam, jangankan semangka orang, babi pun jadi halal kalau dia untuk mempertahankan hidup karena lapar, tidak ada lagi yang memberi. Sekarang persoalannya kenapa dia kelaparan? Satu, itu kan sudah tidak ada nurani. Kenapa? Karena cintanya dunia, dia terkena bisanya orang yang punya semangka tuh. Sehingga tidak ada namanya hati yang hidup. Hati yang hidup itu penuh dengan cinta kasih. Karena sifatnya Allah itu Rahman Rahim yang cahayanya membiaskan ke seluruh umat manusia. Bahkan makhluk. Dia mempunyai cinta kasih. Hidupnya itu semacam itu. Kalau orang sudah tidak ada rasa cinta dan kasih terhadap sesamanya, itu sama saja mati. Matinya hati itu bahaya. Karena apa? Akan mewujud pada keangkuhan, dalam tanda kutip tega, ya, melihat penderitaan saudaranya, tertawa di atas orang sakit. Itu hati yang mati. Karena apa? Telah terkena bisa dunia. Yang lebih spektakuler lagi, ini berita-berita nyata. Kalian bisa makanya melihat dunia media itu, coba kalian perhatikan baik-baik. Di daerah timur lagi,
Ada seorang nenek-nenek juga, orang tua, yang diadukan sampai ke pengadilan dan dihukum rame salah karena apa? Itu karena menebang pohonnya sendiri sebenarnya, atau menjorok lain gitu loh. Itu yang mengadukan siapa? Anak kandungnya. Sekedar pohon. Dan notabene tanahnya itu warisan yang sudah dikasih sama ibunya. Dibelah karena pohonnya itu adalah menjauh, ditebang. Coba. Anak perempuan yang seharusnya punya cinta kasih terhadap ibunya yang sudah tua, yang sudah gak punya suami, jalannya aja bongkok-bongkok, harus datang ke pengadilan, diadukan oleh sampai ke pengadilan. Sebelum ke pengadilan kan ada proses. Berarti kan gak mau ada memaafkan, proses. Ya namanya sebelum sampai ke pengadilan itu ada perban. Ada proses di mana tentu saja mesti ada orang-orangnya, ya sudahlah, damailah. Harusnya sudah begitu. Tapi mungkin karena hati anak perempuan itu sudah mati, tidak melihat ibunya yang melahirkan, yang dilihat sudah tua, yang di dalam Al-Quran, andai saja kedua orang tuamu ada di dalam pemeliharaanmu masa tuanya, mengatakan wala uffin, jangan kamu katakan ah, wala tanharhuma, jangan kamu bersuara keras, membentak, wa qul lahuma qaulan karima, katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia-mulia, maksudnya yang indah-indah, yang membuat hatinya senang. Ini bukan kata-kata lagi, malah mau memenjarakan ibunya. Kenapa? Hatinya itu mati. Telah terkena bisa dunia karena ada cintanya terhadap merasa menguasai dan memiliki benda-benda itu. Coba. Saya ceritakan satu persatu banyak banget. Ada juga orang karena laki-laki dia merasa gagah sampai bisa membunuh ayah kandungnya sendiri loh. Orang tua bisa membunuh anaknya. Saudara sesama saudara bisa saling tonjok-tonjokan dan hantam-hantaman. Dan seterusnya, apalagi teman dan orang lain. Gak aneh lagi. Persoalannya apa? Hatinya telah mati dan tertutup karena terkena bisa. Rasulnya Allah telah menjelaskan dengan gamblang bahwa kita adalah suruh saling mencintai karena iman. Fa'allafa baina qulubikum, dilembutkan hati kalian di antara kalian. Sehingga ya, di dalam hadis menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Jangan kamu ya, artinya bukan, la yu'minu bukanlah, tidaklah kamu golongan orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Terus ada yang tanya lagi di WA, apa dan harus diutamakan mana apabila ada saudara ya, sepengajian sesama salikin yang jauh menderita, tetangga atau saudara kandung itu juga sama-sama menderita. Ini yang harus ditolong yang mana dulu? Saya katakan saudara dan tetangga terdekat. Catatannya dia orang yang taat dan beriman. Selesai.
Kalau ternyata bukan orang yang taat dan beriman, lebih utama saudara yang jauh. Tapi kalau hanya sekedar fisik dan menolong, utamakan yang ada di sekitar dan terdekatnya. Nah itu ya. Itu yang dikehendaki. Anak-anakku semuanya. Kemudian setelah kalian tahu ternyata dunia itu bisanya sama dengan bisa ular, bisa membunuh dan bisa mematikan, dan tidak sedikit orang yang telah terbunuh. Tidak sedikit orang yang telah terkena bisanya, bahkan hampir seluruhnya. Kalau di dalam hadis menjelaskan bahwasanya dunia itu laknat. Ad-dunya mal'un. Dunia itu laknat. Siapapun yang ada di dalam dunia ini akan ikut terlaknat. Jadi kita semua bisa jadi ikut terlaknat. Bagaimana terlaknatnya, nama yang terlaknat sih? Gimana sih terlaknat? Jadi orang yang tidak mendapatkan ridho terlaknat. Lalu siapa yang tidak terlaknat? Hadis itu menyatakan illa makana lillah, kecuali orang-orang yang ada di jalan Allah. Artinya dunianya adalah untuk Allah. Di jalan Allah. Andai saja punya mobil pertama kali dia beli, niatnya saja udah beda. Kalau orang untuk di jalan Allah, aduh saya kepengen punya mobil, insya Allah mudah-mudahan tuh mobil itu untuk di jalanmu ya Allah, untuk ngaji, untuk ibadah. Kalau orang dunia kan lain, wah beli mobil buat jalan-jalan, biar bisa keliling kota, bisa kemana-mana, beda niatnya. Sama seperti orang yang makan atau apa saja, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun. Nah niat ingsun ya, niat saya makan adalah untuk menegakkan tulang belakang agar bisa ibadah, sehat, kan begitu. Makan biar sehat, biar bisa usaha, biar bisa mencari rezeki, wow macam-macam dan lain lagi. Apalagi yang tidak niat lagi, makan main makan aja. Nah, tuh. Sudah sambil makan gak baca bismillah, gak niat apapun, ini makan nih, gak baca bismillah, gak niat apapun, sambil berdiri, ada lagi yang sambil lari. Yang bisa makan sambil lari kan hanya siapa? Silakan kalian analisa sendiri. Ya. Ayam tuh bisa makan sambil lari, ya. Kucing juga bisa, yang lain sebagainya. Dah kita lanjutkan. Anak-anakku semuanya, jadi itulah dunia. Mimpi memang kita. Tidak ada yang bisa dibawa. Lalu apa yang kalian banggakan? Makanya rugi banget kalau kalian dunianya itu, harta bendanya itu tidak diletakkan. Minimal sebahagian untuk di jalan Allah. Rugi banget. Sangat amat rugi. Tertipu kalian. Kenapa tertipu? Karena nggak akan dibawa, gitu. Bahkan harta kalian bisa jadi membawa malapetaka keluarga kalau kalian tidak bisa meletakkan dengan baik, piawe, cara mengamanatkan, gitu. Pasti tidak sedikit saudara yang bermusuhan karena waris, bahkan intrik untuk membunuh pun terjadi karena waris. Itu rugi. Terus buat apa sih kita sekedar selama ada jasad ini kepengin supaya terayomi, yakni ada tempat berlindung, selesai. Pantes dunia ini benar-benar, dunia ini adalah laknat. Kalau dalam Al-Quran, la'ibun walahun, permainan yang memperdayakan. Jadi innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Diterangkan semuanya, ini dunia kehidupan. Terus di akhir ayat menyatakan dzalika mataul hayatid dunya, itu adalah sekedar hanya
Hanya apa sih? Hanya sekedar kehidupan dunia. Terus ayat diakhiri dengan wallahu indahu husnul ma'ab. Dan kembali kepada Allah itu lebih baik untukmu, lebih baik bagimu. Nah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Makanya solusinya apa? Allah memberikan gambaran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adzullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau kamu berbisnis denganku? Tuh diajak bisnis sama Allah. Mau enggak kamu berbisnis, berkongsi denganku, berbisnis denganku? Apa bisnismu ya Allah? Tanya. Bisnisku akan paling tidak itu akan kalian akan terlepas dari azabku yang sangat pedih. Azabun alim. Apa sih azabun alim, azab yang pedih? Kalian jangan kebayang azab yang pedih itu nanti di neraka. Azabun alim itu langsung di dunia. Makanya azabun alim itu adanya di neraka hutomah. Adanya di neraka hutomah. Jadi kalau ada kalimat azabun alim, bukan alim, alim. Alif biasa, A udah beda. Alim artinya orang yang berpengetahuan. Alim pedih, menderita, sakit, tersiksa, itu artinya. Beda dikit kan, hanya antara A. Itu alim. Azabun alim, azab yang sangat membuat kalian menderita. Apa? Nah ini. Bisnisnya caranya apa sih? Sederhana, kata Allah. Pertama, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dah percaya. Tanamkan dulu itu. Yang kedua, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Sederhana. Maksudnya berjuang di jalan Allah dengan hartamu untuk di jalan Allah. Jangan dikekepin sendiri, jangan diletakkan di dalam hati. Kenapa? Kalau diletakkan di dalam hati, tadi sudah disinggung pertama kali, kalian akan menderita, akan tersiksa. Mobil lecet dikit, ngamuk bisa tuh. Mobil lecet dikit ngamuk. Istri lecet, mata lu nggak tahu sih. Tuh, ya. Anak kesleo, aduh itu kasih cukup, kasih nggak ngamuk-ngamuk. Apa? Cukup kasih trombopop, kasih bahkan minyak tawon, bila mana perlu kasih minyak digoreng. Coba. Mobil kesenggol dikit, ya ampun, kalian mobil kesenggol di jalan, orang bawa mobil kan kalau nggak disenggol nyenggol, kalau nggak nabrak ya ditabrak, kan gitu resiko di jalan. Kesenggol, ngamuk turun itu bisa tulak pinggang, bisa ngamuk-ngamuk. Nah, kenapa? Cintanya terhadap mobil itu melebihi dari segalanya. Akhirnya sakit hati. Apalagi senggol nyerempet orangnya, wah udah orang dia senggol nyerempet itu, nyerempet spion aja sampai bisa sampai bukan patah sampai jeplak gitu. Karena kesenggolnya pakai motor cuma nengok doang, yang bawa motor jalan biasa kayak nggak ada masalah, yang nyetir sakit hati nih, sebel banget. Kenapa sih tuh? Apalagi nyerempet lagi, kabur lagi orangnya sumpamanya. Udah sebel banget. Sakit kenapa? Itu yang disebut azabun alim. Azab nih, tersiksa nih. Kemudian apa lagi? Harta kalian karena nggak mau di jalan Allah, akhirnya Allah paksa diambil. Siapa yang ambil? Maling. Wah, tersiksa, sebel banget. Masih mending kalau maling sebelnya nggak keterlaluan, karena apa? Orangnya nggak ketahuan.
ini teman sendiri yang nipu, saudara sendiri yang macam-macam. Itu harta. Kalian merasa diri kalian ternodai, atau kalian merasa kalian punya martabat, punya derajat, akhirnya kalian merasa dan seterusnya. Jadi takut. Harga dirinya ternodai. Berapa sih harga dirinya itu? Harganya berapa? Nanti loh. Akhirnya sakit, menderita dan banyak lagi. Itu penyakit yang ada di dalam hati yang disebutkan Allah fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit dan ditambah lagi penyakitnya oleh Allah. Walahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Akibat apa? Akibat kedustaan. Bohong. Kenapa kebohongan itu? Kebohongan yang sesungguhnya karena dunia, karena mencintainya, ia adalah melakukan kebohongan-kebohongan di dalam dirinya, membohongi dirinya. Bohong yang sesungguhnya apa sih? Bohong yang sesungguhnya bahwa Allah itu tahu tentang kita, kita merasa Allah tidak tahu. Bahwa kita tahu Allah itu ada, merasa tidak ada di dalam diri kita. Itu kebohongan, itu yang disebut neraka khotomah. Apa itu khotomah? Diterangkan lagi, wa ma adraka mal khotomah, apakah kamu tahu apa itu khotomah? Narullahil muqada allati tattali'u 'alal afidah. Yaitu api yang dinyalakan oleh Allah di dalam hati dan ditutup rapat-rapat di dalam hati. Siapa yang enggak sebel? Di dalam hati itu ada kesel, jengkel, sakit, merana dan macam-macam teraduk-aduk hingga menjadi api dalam sekam. Akhirnya dendam terus, sebel terus dengan orang-orang tersebut. Kenapa? Gak bisa membersihkan hati. Padahal andai saja hati itu bersih dengan apa sih? Khuzil afwa wa'mur bil 'urf. Maafkan kesalahan mereka dan ajak mereka ke jalan yang baik. Karena mereka tidak tahu siapa dirimu. Kan itu sebenarnya harusnya. Iya, tapi susah banget ya Pak ya. Susah karena apa? Kalian sudah terkena pusaran. Ya. Pusaran dunia. Kalian sudah terbawa arus dunia. Nah sekarang Bapak tuh seolah-olah mengulurkan tali di antara kalian. Tali apa sih? Sengaja diulurkan tali. Nah, kalian mau nggak berpegang dengan tali itu agar tidak terbawa arus? Syaratnya apa? Berpegang pada tali-tali Allah ini. Syaratnya sederhana lagi. Yakni famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Kalian tahu enggak ingkar terhadap taghut? Taghut itu apa? Kalau Bapak memanakan satu sederhana. Kalau taghut secara umum boleh dimanakan iblis. Tapi taghut pada hakikatnya ialah ego, keakuan, keangkuhan yang ada pada diri kita. Itu taghut. Barang siapa yang mau ingkar artinya berarti tidak mau mengikuti keakuan dirinya. Wa yu'min billah, kemudian ia selalu beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisomalaha. Dia sudah berpegang pada tali-tali buhul-buhul Allah yang sangat kuat. Nah sekarang kalian di sini Bapak lempar tali supaya kalian tidak terlalu atau tidak terbawa arus kehidupan dunia yang bisa menenggelamkan kalian. Nafsu-nafsunya. Kalian siap nggak berpegang dengan tali itu? Kemudian terus berpegang. Gitu. Supaya kalian bisa minggir. Gitu. Jangan terlalu gitu, ke tengah terus-terusan gitu. Itu sebagai contoh ya. Itu contoh yang sederhana. Jadi memang ya Allah, dunia ini sangat-sangat amat susah banget. Terus gimana Pak? Kita selalu ada. Tidak dilarang kalian untuk apa sih? Untuk memperbanyak dunia, untuk mengais rezeki, untuk mengumpulkan. Tidak ada larangan, bahkan wajib harus kalian
memperbanyak, ngumpulin dunia dan lain sebagainya, itu artinya harta benda. Untuk apa sih? Supaya kalian bisa beribadah. Pergi umroh saja harus minimal 50 juta, haji dan lain sebagainya. Dan untuk bekal ibadah lainnya apa kalian itu datang ke Akmaliyah cukup lenggang kangkung, jalan kaki? Tidak, mungkin kalau yang dekat bisa, yang jauh butuh kendaraan, itu kan fasilitas semuanya. Allah boleh memberikan, bahkan boleh, silahkan. Jadi bahwasanya Allah menyediakan dalam firman-Nya itu dunia ini adalah disediakan untuk orang-orang yang beriman. Disediakan oleh Allah, silakan. Bahkan kulu wasrobu mimma fil ardi halalan, makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi ini dengan yang halal dan baik, dan pakai fasilitasnya. Oleh Allah tuh boleh. Bahkan Allah menyatakan melarang, jangan kamu abaikan, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu diamkan bahagianmu di dunia ini. Kamu punya bahagia di dunia, silakan ambil sebagai fasilitas. Catatannya wala tusrifu, jangan melampaui batas. Mana yang disebut melampaui batas? Saat kalian cintanya itu sudah masuk ke dalam hati kepada sesuatu itu sudah tusrifu. Bukannya tusrifu itu sekedar makan yang berlebihan sampai sampai kekenyangan, atau bukan itu makna lahiriah. Yang disebut tusrifu, melampaui batas, berlebihan, ialah pada saat kalian berani mencintai sesuatu selain Allah, meletakkan cintanya di dalam hati, menghuni hati kalian. Kalau sudah berani menghuni hati kalian dan kalian sudah meletakkan di dalam hati, sudah, itu malapetaka. Pasti malapetaka. Karena apa? Qalbu mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu rumah Allah. Rumah Allah sudah dikotori dengan berbagai macam itu. Itu yang menjadi malapetaka, yang akhirnya kalian sendiri yang menderita. Coba anak-anakku semuanya, mana coba tuh orang yang kaya raya, yang meninggalkan harta benda buat apa? Rugi. Kalau tidak diletakkan di jalan Allah tuh sangat amat rugi, ya. Kita lanjutkan, ya. Kemudian mu'alif menjelaskan irraghabat skal bidayatu zahadat kan nihayatu inda'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. Jika engkau sudah mulai tertarik pada permulaannya, ragib itulah ragib. Jadi tertariknya itu sampai ke dalam hati. Ragibah. Makanya saya ngasih nama anak yang nomor 2 itu mahabbatur ragibah. Jadi cinta yang benar-benar bergumul di dalam hati. Jadi cinta yang tidak lepas dari hati, yang penuh dengan kerinduan, itu mahabbatur raghibah, ya. Nah, jadi in rabatskal bidayatu. Jadi jika kalian sudah mulai tertarik dari hati, itu sudah sudah simpatik dan sudah cinta, sudah tertarik dari dalam hati. Bidayah itu permulaannya tentu saja pada sesuatu, yaitu pada pandangan luarnya, lahiriahnya, ya. Pada pandangan luarnya, pada lahiriahnya, zahadat kan nihayatu, maka akan menjemukan atau pada akhirnya kalian menjadi jenuh dan jemu. Inda'aka ilaiha dhahirun, dan jika engkau juga terpengaruh oleh penglihatan lahiriahmu, nahaka anha batinun, niscaya
maka ya niscaya maka ada larangan-larangan dari wilayah batinmu, yakni dilarang ya. Begini ini kalimatnya. Kalau kalian tertarik hanya sebatas wilayah lahiriah, pasti kalian akan menemukan kejenuhan, kejemuan. Yang disebut malal, jenuh, jemu. Kemudian kalau kalian tertarik ya pada situasi dan kondisi yang lahiriah, pada dasarnya hakikat dalam diri kalian itu melarangnya. Cuman kalian tidak mau mendengarkannya. Itu sebenarnya nggak setuju sebenarnya. Makanya akhirnya kalau sudah kejadian baru sebenarnya tuh hati saya nggak mau ini, tapi karena macam-macam. Itu kalau sesuatu sudah terjadi ya. Begini, apa saja jangan kalian melihat secara fisik nggak bisa. Kalian mencintai apapun hanya melihat lahirnya nggak bisa. Mencintai laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai laki-laki lihat secara fisik nggak bisa. Apalagi lihat lahiriah nggak bisa. Percayalah. Karena Pak itu ada masanya. Mana yang kalian agungkan, banggakan, kegantengan kalian, kecantikan kalian sebentar lagi. Dalam hitungan waktu itu akan hilang. Gak bisa dipaksakan. Dan semua itu pun kalian sediakan apa? Pada saat kalian sampai ke liang lahat, pertama kali ialah cacing-cacing tanah yang akan menggerogoti, memproses di mana harus kembali kepada asalnya. Itu. Wilayah ruhannya kalian, nafsannya kalian melihat loh. Sedih loh. Tapi kalau orang-orang yang khusus, orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, itu tidak melalui proses penggerogotan oleh cacing-cacing tanah. Dia dilembutkan oleh Allah, dikempeskan dan langsung kering hingga adalah berproses menjadi debu. Itu. Kalau orang yang khusus beda lagi. Ada dua kemungkinan, yaitu tetap dalam kondisi utuh, kemudian ditarik ke wilayah nafsaniyah, atau dihilangkan jejaknya di dalam makam itu. Jadi kalau kalian semua, kalau kalian benar-benar menjadi kekasih-kekasih Allah, karena kalian cintanya kepada Allah, walau Allah terlepas mencintai atau tidak, tapi kalian benar-benar mencintai Allah, maka cacing tanah pun gak berani menyentuhnya. Tapi kalau kalian golongan orang-orang yang makannya dan ininya udah sesuka-suka, cacing tanah sudah siap menggerogotinya. Saat itu kalian dipertontonkan jasmaniah kalian yang kalian banggakan itu dipertontonkan, kalian melihat persis kayak kalian melihat kalau lihat di TV atau apa segala macam. Itu gambaran tapi nggak seperti yang jelas, kalian lihat langsung menyaksikan. Itu sedih, itu sakit. Tidak ubahnya seperti kalian melihat baju kalian yang sedang disobek-sobek atau dirobek-robek, sementara itu baju kesayangan kalian. Coba kalian kebayang nggak sih semacam itu? Tapi kalian tidak bisa mencegahnya. Itu semacam itu. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Jadi, yang harus kalian pahami di sini, bahwa kalau tertarik pada sesuatu yang lahiriah, itu akan ketemu jenuh dan bosan. Gak usah jauh-jauh lah. Coba kalian semuanya merasakan gak sih
contoh yang paling sederhana tentang cinta kalian terhadap istri, istri terhadap suami beda banget. Kalau ustadz-ustadz yang suka di panggung, ya, ustadz-ustadz yang menjadi orator, bernarasi dengan lantunan-lantunan agama, itu mengatakan bahwa waktu pacaran saja kan, apalagi anak pacaran, waktu pacaran itu yang ada rindu dan rindu. Terus tidak ketemu sehari, aduh rasa sewindu katanya. Aduh ini gombalnya gitu ya. Ya jelas gitu. Itu sering dicatat udah langsung. Pokoknya rindu kangen gitu aja. Apalagi gitu. Udah rasanya karena kangen dan rindunya enggak, makan udah enggak enak, ya. Tidur juga enggak nyenyak. Ya iyalah makan gak enak, cuma makannya pakai ikan asin doang. Gak enak makannya. Tidur gak nyenyak, iya orang di lantai. Udah deh, macem-macem gitu loh. Itu yang namanya, wah kayaknya tuh kalau ketemu, wah berbinar-binar. Gitu. Nyamuk gigit aja, ngamuk dia. Nah nyamuk gigit. Kesenggol dikit sama yang lain, udah blingsatan. Kesandung, langsung dusap-usap sampai sayang-sayangan. Itu cinta secara fisik. Coba saat sudah nikah, nggak usah jauh-jauh, lebih dari 3-2 bulan saja udah beda. Mandi lu sendiri. Apalagi kegigit nyamuk, urus sendiri dong. Gatel ya garok sendiri nape. Udah lagi kesandung, kaki lu nggak punya mata sih. Udah macem-macem. Kenapa? Itu jenuh. Itu yang disebut udah bosen. Karena apa? Karena dia cintanya secara fisik. Pada saat peot, udah didatang peotnya. Makanya kadang-kadang wanita tuh nggak mau peot-peot. Kenapa? Takut suaminya itu adalah meletot gitu loh, ya. Nggak mau peot-peot. Ya orang namanya umur kan pasti peot gitu loh. Peot udah pipinya udah ngedoyot dan bisa bermusik koplak. Ya kan? Ya naiknya angkot sumpamanya kan. Gujrak itu sampai supirnya juga sampai apa ini mobil bunyi koplak itu ngeliatin apa? Nggak taunya pipi. Pas lihat pipi yang kendor gitu ya. Ya kenceng ya, kalau wanita sekarang kan kenceng macem-macem, digosok, disertika, saya pikir pakai sertika, itu sertika gosokan itu. Aku gosok macem-macem itu. Nah udah kita. Jadi walaupun sudah semacam itu, kalau cintanya bukan secara fisik, itu cinta itu tetap loh. Cinta itu melekat gitu, begitu. Tapi kalau secara fisik, udah tidur aja, udah mulai pisah. Pisah apa? Pisah kamar, gitu loh. Nah, udah macam-macam lain. Tapi kalau yang cinta, beda, sangat luar biasa. Tetap dia rangkulan, tetap dia berpegang, tetap dia bergandengan. Walaupun sudah tua, tetap dia bergandengan mesra kelihatannya. Padahal dia takut saling menjaga. Karena apa? Takut satunya jatuh, pegangan terus. Jadi gandengannya orang sudah tua tuh bukan karena mesra sebenarnya tuh. Saling menjaga, ya. Karena saling menjaga, jatuh daripada pakai tongkat masih mending suami pegangan istri, istri pegangan suami, kan gitu ya. Dah. Jadi cinta secara fisik nggak bisa, begitu juga kalian. Ini dunia ini, kalian lihat itu secara fisik, nggak bisa, percayalah. Kalian akan jenuh, kalian akan bosan. Apa sih yang tidak jenuh, apa sih yang tidak bosan, apa sih yang tidak capek? Saya sering mengatakan, ini makan juga ada masa capeknya, minum ada masa capeknya, tidur juga capek. Nah, bercinta capek, apalagi yang nggak capek, apalagi kerja capek, semuanya capek sehingga
Ada saat-saat di mana itu datang jenuh dan bosan. Tapi kalau kalian melihatnya pada wilayah batiniah, wilayah yang hakiki, kalian lihat bahwa ini proses yang harus dilalui, akhirnya tidak jenuh dan tidak bosan. Bahwa kalian itu lihat ini adalah proses yang diberi oleh Allah sebagai perjalanan hidup, tidak akan jenuh dan tidak akan bosan. Bahwa ini adalah proses kehidupan yang tidak bisa dielakkan, tidak akan jenuh dan tidak akan bosan. Tidak ubahnya seperti yang telah kami jelaskan, bahwa hidup itu ujian dan cobaan. Karena ujian dan cobaan proses dalam kehidupan. Inilah pandangan-pandangan orang-orang yang paham tentang tauhid dan hakikat. Tidak sebatas memandang secara lahiriah, tapi lebih kepada wilayah batiniah. Pada hakikatnya diri kita, batin kita selalu menolak kalau akan melakukan sesuatu yang lahiriah yang tidak cocok. Namun terkadang nafsu dan fisik itu tidak mengikuti dan tidak mengindahkannya. Ini persoalannya, coba direnungkan baik-baik. Kan banyak dialog di dalam hati kita, banyak dialog di dalam diri kita saat akan melakukan apapun. Namun kita sering terjadi penolakan-penolakan. Anak-anakku semuanya, perhatikan baik-baik bahwa dunia itu adalah akan membawa malapetaka. Karena dunia disebut di dalam hadis itu kepala dari segala kejahatan. Percayalah, kalau kalian terjebak dalam dunia, hati-hati. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Bahwa cintamu terhadap dunia itu akan menjebak kamu. Karena itu dari segala bentuk, artinya kepala, sumber, pemicu segala bentuk kejahatan apapun. Karena cintanya terhadap dunia, dunia apa sih dunia? Oh ya. Itu pasti kalian akan mengabaikan semuanya. Tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada apapun, semuanya hanya dirinya yang ada. Egonya, keangkuhannya dan semuanya. Itu dunia. Dunia apa sih? Dunia itu bukan harta. Kalau Bapak sedang menjelaskan dunia, dunia itu makan, tempat, situasi, mungkinat, keadaan. Jadi jalan-jalan disebut dunia. Ya. Apalagi bekerja disebut dunia. Apalagi kesibukan apapun disebut dunia. Itu dunia yang disebut dunia. Ini beda dengan harta, dengan beda dengan jah yang disebut kedudukan. Makanya kita tidak sedang berbicara harta, tapi berbicara tentang dunia. Isinya dunia apa saja? Pekerjaan, status, jabatan, apalagi harta benda dan lain sebagainya. Harta benda adalah bagian dari kehidupan dunia. Tapi yang sesungguhnya dunia ialah semua kehidupan, semua kesibukan, semua perjalanan kalian itu masuk kepada dunia. Oleh karena disebut illa makana lillah, yang selamat itu ialah orang yang ada di jalan Allah. Artinya kehidupan itu di jalan Allah, bekerja karena Allah, makan karena Allah, jalan-jalan karena Allah. Jalan-jalan ke mall karena Allah, Pak. Iya karena Allah. Kenapa? Mau membelikan cancut suami, gitu loh. Niat ingsun, saya mau beli cawatnya suami, itu nggak apa-apa, gitu. Sebagai apa? Sebagai ibadah. Suami, niat ingsun, saya mau membelikan celana dalamnya istri, gitu loh. Ada suami yang begitu? Gak ada. Nah, kalau saya malah memilihkan ini Bu, ini yang ini gitu. Pilihin, iya, malah saya suruh pakai aja langsung. Nah itu coba deh renungkan baik-baik. Ibadah, makanya disebutnya kalau benar-benar di jalan Allah, akhirnya punya pedoman. Apa? As-sa'atul ibadah. Waktu itu adalah ibadah. Bertolak belakang dengan mereka orang-orang sekuler dan orang-orang ahli dunia yang menyebutkan dengan istilah, kalau bahasa Brebesnya menyebutkan time is money.
Itu orang Brebes kalau ngomong tuh begitu. Orang Jawa tuh. Waktu adalah uang bagi mereka. Bagi kita as-sa'atul ibadah. Waktu adalah ibadah. Jadi kalian niatkan semuanya. Mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu udah niat ibadah keluar. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah. Di jalanmu apa saja itu karena Allah. Jangan ketakutan dengan ketakutan yang paranoid yang kalian sendiri adalah terpenjara oleh ketakutan itu. Ngapain? Kalian itu milik Allah. Semuanya dari Allah. Kalau sudah milik Allah serahkan. Kenapa kalian harus takut? Kalian juga kalau punya benda apapun, kan kalian jaga. Kalian jaga, yang menjaga siapa? Yang punya benda. Kalau kalian merasa diri kalian punya Allah, serahkan kepada Allah. Allah yang akan menjaga. Kan begitu. Bukannya diri kalian yang menjaga, bukan benda itu yang menjaga. Kalau sudah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil azim, sudah jalanin. Ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Usaha dan ikhtiar tetap, tapi kepasrahan kita tetap. Istiqomah hanya kepada Allah, jalan. Apapun yang terjadi adalah itu sebagai kehendak Allah. Terus itu harusnya. Ya, diawali salam, diakhiri salam, dan seterusnya. Diawali bismillah, diakhiri hamdalah. Itu dalam berbagai macam pekerjaan. Dahsyat sekali. Sehingga kerja kalian di jalan Allah, mencari rezeki di jalan Allah. Terjadi apapun kalian mati syahid. Awas loh. Terjadi apa saja di jalan itu mati syahid. Kalau orang mau bepergian kemana saja kemudian niatnya karena Allah, apa sih? Niat ingsun ya, luruh rejeki kanggo sangu ibadah. Nah itu kalau diajari orang tua dulu. Jadi niat ingsun gitu. Maksudnya saya niat mencari rezeki buat bekal ibadah. Nah kalau kalian apa? Saya niat bekerja semoga bisa bikin rumah. Saya niat kerja mau buat supaya tidak dilecehkan orang. Saya mau macam-macam, beda niatnya. Nah itu loh. Beda niatnya. Akhirnya apa? Kalian menjanjikan anak juga mengajak syirik terhadap anak. Pak tolong dong minta uangnya, Pak tolong Bu, tolong dong beliin ini. Dan ntar ya nak ya, kalau bapak gajian, ntar ya nak ya, kalau ibu dapat THR. Tuhannya itu gajian, Tuhannya itu THR. Bukannya insya Allah. Bukannya nanti kalau Allah memberikan rezeki. Ya. Kalau orang tua dulu di Jawa itu, kalau anaknya saya ingat banget itu, kalau anaknya minta sesuatu, mengko ya, yen anak kucing pangur, tuh, tahu nggak pangur? Pangur itu zaman dulu, itu pangur keliling, itu orang yang suka meratakan gigi tuh, itu digosok, seger pangur itu untuk gadis-gadis desa dulu tuh begitu, pangur tuh sebutnya. Itu nanti kalau kucing pangur, kucing yang giginya udah rata, diratain gitu loh. Itu kan sesuatu yang muskil, maksudnya adalah sesuatu yang takkan mungkin terjadi kecuali Allah menurunkan. Itu maksudnya mungkin ke sana, gitu loh. Cuma karena orang-orang awam itu ya udah dengan isyarat-isyarat semacam itu, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengajak untuk bertauhid semuanya, ya jelas dong dengan insya Allah sandarkan semuanya kepada Allah. Jangan dengan kekuatan kalian. Jangan dengan kemampuan kalian. Jangan dengan janji-janji yang sebenarnya membawa syirik. Itu contoh-contoh lain. Tapi karena cintanya terhadap dunia, ya ingatnya dunia. Coba kalau kalian cintanya terhadap Allah. Anak minta apapun, insya Allah nanti nak ya kalau Allah memberikan rezeki. Nanti ya kalau bapak dapat rezeki dari Allah dan selanjutnya. Karena kalian cintanya dunia, ya secara otomatis. Ntar ya nak ya kalau bapak gajian, ntar ya nak ya kalau ibu mendapatkan THR dan lain sebagainya. Karena apa? Itu ekspresi
cintanya terhadap sesuatu selain Allah akhirnya muncul. Maka pada sakratul maut pasti ekspresi itu juga datang. Itu yang hati-hati. Tanpa bimbingan mursyid pasti tersesat. Pasti tersesat. Tanpa ada bimbingan dan hidayah dari Allah, itu pasti tersesat. Karena pada saat sakratul maut itu semua akan muncul dan sesuai dengan hati, cinta yang ada dalam hati. Dah begini aja lah, saya bikinkan gambaran saja. Ada orang tanya tentang masalah sholat itu bagaimana supaya khusyuk. Kalau nggak salah masalah pertanyaan ini ada di Munasik Bekasi deh kalau nggak salah. Supaya bisa khusyuk gimana? Nih, khusyuk sholat itu tidak wajib dan tidak menyebabkan batalnya sholat. Makanya kalau kalian sholat tidak khusyuk tetap sah sholatnya. Saya ulangi lagi, orang siapapun yang sholat kemudian dia tidak khusyuk sah sholatnya. Cuma dia tidak mempunyai atau tidak mendapatkan derajat yang lebih tinggi dalam kesempurnaan sholat. Karena khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Itu khusyuk. Nah, kenapa sih saya sholatnya itu adalah selalu ingat itu susah banget? Saya katakan, sholat itu adalah cleaner, pembersih, membersihkan. Jadi semuanya itu adalah dibersihkan untuk dikeluarkan apa yang ada dalam hati dikeluarkan. Kalau kalian setiap hari mencintai sesuatu, mencintai pekerjaan, kemudian kalian terkesima, kesemsem, atau kalian jengkel, atau kalian sebel dengan situasi dan lain sebagainya, Allahu Akbar mesti muncul. Karena apa? Sedang dibersihkan, maka apa saja yang ada dalam hati itu muncul sampai kepikiran, akhirnya ingat semuanya. Habis dimarahin orang, ingat sebel banget. Di dalam sholat aja sebel sama orang, coba. Padahal sholat kan suruh apa sih? Ingat aku, ingat diriku, tapi masih sebel sama orang. Ingatnya kan sama saja menyembah tauhid itu, menyembah setan waktu sholatnya. Makanya setan mengatakan, aku sudah bosan disembah-sembah sama orang yang sholat. Tuh bosan setan aja. Setan tuh, inna syaitona, sesungguhnya setan qad ya'isa ayya'budahul musallun. Sesungguhnya setan itu bosan disembah-sembah orang sholat. Tapi setan mengatakan lagi, tapi saya tetap senang menggoda orang. Nah itu, tidak jenuh dan tidak bosan untuk menggoda orang, untuk istilahnya mengganggu orang. Tapi kalau sudah orang itu sudah menyembahnya, aku bosan. Orang itu gampang banget menyembah aku. Nah itu setan. Nah, orang yang menyembah setan salah satu contoh ialah pada saat Allahu Akbar kemudian sebel terhadap orang yang benci terhadap orang yang pokoknya yang menyakiti, kemudian atau kalian sedih dengan barang yang hilang atau ingat dengan sesuatu atau macam-macam. Termasuk ingat suami, sampai-sampai ada istri yang Allahu Akbar, mudah-mudahan do celaka di jalan terhadap suami itu. Karena apa? Sebelum berangkat kerja dia berantem. Pada saat suaminya keluar, dia sholat duha, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan kasih pelajaran suamiku biar dia ngerti bahwa aku ini adalah seorang salikah yang disayang. Aduh, saya kira rasanya seneng banget suaminya kalau dia kebenaran memang suaminya akhirnya kesenggol, jatuh motornya gubrak gitu loh. Datang pulang, tuh kan kualat kamu sama salikah tuh. Makanya seneng banget rasanya itu. Contoh ya. Jadi maksudnya ya begini. Kalian udah kan merasakan, kalau kepengen khusyuk sholatnya, ya kalian jangan mencintai sesuatu. Jangan sebel dengan sesuatu. Allahu Akbar, kosong. Karena apa? Hati udah kosong, gak ada yang dibersihkan. Mana yang keluar? Coba kalian gelas yang kotor. Kalau dicuci, ya keluar kotorannya semuanya. Pada saat kalian sholat, kalian sedang dicuci jiwa dan hati, ya keluar semua. Dan ingat pasti, satu-satunya jalan, kosongkan hati, bersihkan dulu.
Jangan kalian mencintai sesuatu selain Allah. Jangan kalian sebel dengan sesuatu apapun. Karena hakikatnya datang dari Allah. Selesai sebenarnya. Nah, pada saat sakratul maut sama seperti itu. Kalau kalian masih membawa dendam, mau semua sebel, mau wah udah macam-macam, muncul semuanya. Apa yang muncul semuanya itu di situ. Coba. Itu sakratul maut. Hati-hati. Pada saat sakratul maut kalau tidak mendapatkan bimbingan dan hidayah, udah tersesat jalannya. Kenapa? Karena kalian akan kelihatan di situ orang yang ini, wah macam semuanya muncul. Apa saja yang kalian kelakuan kalian pernah apa, ingat termasuk ngambil barangnya suami pun ingat, apalagi kalian kelakuan yang dosa-dosa besar, ingat semuanya. Kecuali kalau kalian telah diampuni semua dosanya oleh Allah, baru itu tidak ingat, artinya sudah diputihkan oleh Allah. Kan rugi kalau kalian gak ngaji. Tadi kan sudah dijelaskan dari awal, dosanya diputihkan oleh Allah, diampuni semuanya. Itu catatannya semacam itu. Coba. Jadi hati-hati di dalam menjalani hidup. Hati-hati bahwa hidup ini adalah permainan. Hati-hati bahwa hidup ini adalah bagikan mimpi. Jangan kalian terpedaya dengan mimpi-mimpimu. Itu yang harus kalian fahami. Oleh karenanya wahai anak-anakku semua, ayo kita lurus jalan kepada Allah. Dan jangan kalian mencintai sesuatu kecuali Allah. Jadikanlah dunia ini serta isinya sebagai piranti, sebagai alat, sebagai media untuk menuju kepada Allah, bukan untuk dikuasai dan dimiliki. Karena itu tidak akan pernah terjadi. Kalian tidak bisa memiliki sesuatu apapun. Kalian tidak bisa menguasai sesuatu apapun. Kalian tahu enggak sih? Apa yang kalian pakai itulah yang ada pada diri kalian. Selainnya bukan milik kalian. Bukan kekuasaan kalian. Rumah yang gede, maaf saya katakan, yang kalian tempati hanya satu pantat loh. Satu bokong, porsi cakep, banyak gitu. Cakep bener. Emang mau didudukin semua, ngangkangin gitu loh. Pantatnya ngelebar gitu semua. Enggak, satu kursi yang diduduki. Yang lainnya milik orang, diduduki sama orang lain. Aduh. Andai saja tidur satu badan. Yang lainnya, apa kalau mau ngangkangin gitu sumpah masa, anggaplah segede ini kalian rumahnya, sumpamanya. Terus orang lain enggak boleh kalian tidur ngangkangin sana sini gitu. Enggak bisa. Itu enggak bisa dikuasai. Itu contoh sederhana. Mobil yang cakep, kursinya ada 4 joknya. Apa mau kalian kakinya di belakang 2 gitu loh. Depan itu udah tuh dikuasai kalian. Enggak, kalian hanya nyetir, ya udah di tempat itu aja. Yang lainnya itu bukan milik kalian, ini milik orang. Dan seterusnya, dan renungkan itu baik-baik. Buat apa? Nah itu loh. Kemudian akhirnya kalian menjadi pelit dan cuma jadikan, mumpung kalian ada kesempatan, jadikan dunia itu sebagai media untuk kalian menuju kepada Allah. Insya Allah selamat kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.